Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di Sunday School Jemaat Bining Romang. Nah, cerita kali ini yaitu perjanjian di Sikem. Nah, catatan buat adik-adik, yang pertama siapkan Alkitab, yang kedua berpakaian rapi dan sopan, yang ketiga duduk manis dan tenang, yang keempat jangan makan saat ibadah ya, yang kelima bebas berekspresi dalam memuji Tuhan, dan yang keenam mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah ya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi Kakak Feni, selamat pagi Kakak Kesya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Luar biasa dong. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur karena kita masih bertemu walaupun secara online. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memanggil kita menghadap kehadirat-Nya untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Nya. Nah adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah adik-adik, kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Halo Halo Hello Hello Olala dengan penuh semangat. Cucu, halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Nah, sekarang kakak mau tanya,
Bagaimana perasaan adik-adik selama ada virus corona dan harus belajar dari rumah? Kalau Kakak Citra, bagaimana perasaannya? Perasaan saya Kakak Feni sangat sedih, tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa bertemu teman-teman, tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, betul, selama ada virus corona, kita kesusahan. Namun, adik-adik, kita percaya bahwa apapun keadaan yang kita alami, kesusahan yang kita hadapi, pasti Tuhan selalu mendengarkan seruan kita ketika kita minta tolong. Nah, adik-adik, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya dari Mazmur 102 ayat 2. Adik-adik ikuti kakak ya. Ya Tuhan, Ya Tuhan, dengarlah doaku. dengarlah doaku, Biarlah seruanku biarlah seruanku sampai kepadamu. sampai kepadamu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh menyayangi kita, menyayangi saya, menyayangi kakak Feni, menyayangi kakak Keisha, dan menyayangi adik-adik. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau memperdengarkan firman-Mu. Tetapi kami ini penuh dengan dosa. Mohon ampunilah kami agar kami layak mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, baik adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang perjanjian Sikem. Nah, adik-adik, kakak mau tunjukkan satu gambar untuk adik-adik semuanya. Kira-kira ada yang tahu ini gambar tentang apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar seorang yang sedang berdiri berpidato di depan banyak orang. Ia sedang menyampaikan pesannya kepada orang banyak itu. Nah, sama halnya dengan Bapak Yosua pada saat itu ia mengumpulkan semua bangsa Israel. Ia berdiri di depan bangsa Israel menyampaikan pesannya kepada mereka. Ia menyampaikan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita hingga sampai di tanah Kanaan. Ia yang menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, sehingga kita harus menyembah Tuhan. Nah, suatu hari Bapak Yosua kembali mengumpulkan semua bangsa Israel. Ia mengumpulkan semua bangsa Israel, dari anak-anak sampai orang tua, semuanya berdiri mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Yosua. Bapak Yosua menceritakan tentang firman Tuhan. Ia menceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka semua.
Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsa Israel sehingga mereka boleh berada di tanah Kanaan. Tuhan menyampaikan bahwa kita harus beribadah hanya kepada Tuhan saja. Kita harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada Tuhan yang lain. Orang Israel sangat senang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Yosua. Mereka mendengarkan dengan baik dan mereka juga berjanji akan menyembah Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Mereka mengatakan bahwa Tuhan sudah sangat baik kepada kami semua. Tuhan sudah menyelamatkan kami dari musuh-musuh kami sehingga kami boleh ada di tanah Kanaan. Kami berjanji akan beribadah hanya kepada Tuhan. Kami berjanji akan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan senang hati dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Nah, di tempat itulah di Sikem bangsa Israel berjanji untuk setia beribadah kepada Tuhan, menyembah hanya kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus rajin beribadah. Kita belajar membaca Alkitab, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-24. Kakak akan bacakan ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rutvin, di mana orang Israel berjanji untuk setia menyembah kepada Tuhan. Demikian kita harus setia menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mengangkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian.
adik-adik, sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dihimbau kepada adik-adik di rumah untuk memasukkan persembahannya ke amplop yang telah dibagikan oleh kakak-kakaknya. Nah, sebelum persembahan dijalankan, kita dengarkan dulu nats persembahan dari Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan lagu yang mengatakan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini menghafal ayat hafalan dengan menggunakan gerakan. Ayat hafalannya terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 24b. Firman Tuhan berbunyi, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, adik-adik boleh minta tolong kepada om, tante, nenek, kakak, dan orang tua untuk merekam lalu mengirimnya ke grup SMGT. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih juga karena Engkau memberi kesempatan kepada kami memberi persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami tetap bisa belajar dengan baik. Berkati juga Bapak dan Ibu guru kami. Semoga meski ada virus corona, kami tetap bisa belajar dengan baik. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul karena corona. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku.
adik-adik, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan ini. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus dengan penuh semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yefanya pasal 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yefanya 3 ayat 17 berbunyi demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yefanya 3 ayat 17a berbunyi demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yefanya 3 ayat 17a yang berbunyi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Hafalan Yefanya 3 ayat 17a berbunyi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ayat 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yefanya 3 ayat 17a berbunyi demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yefanya pasal 3 ayat 17 firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin firman Tuhan. Yefanya
Sefanya 3 ayat 17a berbunyi demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sefanya 3 ayat 17 berbunyi, Tuhan Allahmu ada di sekitarmu sebagai penolongmu yang memberi kemenangan. Sefanya pasal 3 ayat 17a demikian bunyinya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sefanya pasal 3 ayatnya 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.